pencabut nyawa itu? Malaikat Israil langsung disambut oleh dua malaikat dan langsung dibawa ke langit. Ya, dibawa ke mana? Dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Rabb berfirman, bawalah dia ke akhir ajal, maksudnya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ya terakhir gitu. Langit itu kan ada tujuh tingkatan langit. Di atas langit yang ketujuh itu namanya Sidratul Muntaha. Disitulah tempat singgasananya Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas arasnya. Abu Hurairah melanjutkan, adapun orang kafir saat rohnya keluar, Hamad berkata, Abu Hurairah menyebut tentang baunya yang busuk serta menyebut perihal laknat. Para penghuni langit berkata, roh yang keji datang dari bumi. Kemudian dikatakan, bawalah dia hingga akhir ajal. Maksudnya Sijjin. Abu Hurairah berkata, Rasulullah menutup hidung dengan pakaian tipis yang beliau kenakan saat itu. Ya. Seperti ini. Hamad yang dimaksud di sini adalah Hamad bin Zaid. Jadi menutup hidung gitu kan, karena saking baunya. Masya Allah. Hamad yang dimaksud di sini adalah Hamad bin Zaid, salah seorang perawi hadis. Ya. Kemudian pakaian tipis ada juga yang memaknanya dengan selendang. Beliau menutupi hidungnya karena bau busuk orang kafir yang disebutkan tadi. Bau busuk rohnya orang kafir itu ya sampai para malaikat pun menutup hidungnya. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik ya. Kemudian maksud intoliku bihi ila akhiril ajal, maksudnya ialah roh orang mukmin dibawa ke Sidratul Muntaha, langit paling teratas. Sedangkan roh orang kafir dibawa ke Sijjin, maksudnya dasar neraka. Kebalikannya ya, kalau roh yang beriman, orang-orang yang beriman dibawa ke mana tadi? Sidratul Muntaha, sementara rohnya orang-orang kafir dibawa ke dasar neraka. Lafaz yang berarti bahwa Allah bawalah ia hingga akhir ajal. Ini diucapkan oleh Allah. Demikian seperti yang dapat terlihat berdasarkan rangkaian kalimat sebelumnya, dan yang diperintahkan adalah para malaikatnya. Masya Allah. Maka nggak ada istilah kalau orang mati rohnya gentayangan. Itu jin, itu iblis yang menyerupakan ya orang yang sudah mati sengaja untuk nakut-nakutin orang yang masih hidup ya, supaya goyah imannya. Gimana bisa nakut-nakutin orang yang masih hidup, sementara kalau dia orang yang beriman, dia akan menerima, merasakan nikmatnya alam barzah. Sementara kalau orang kafir, dia akan merasakan azabnya alam barzah atau alam kubur. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Diceritakan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an bahwa dia menuturkan, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah salah seorang Ansar.
Kami tiba di kuburan sementara liang lahat belum selesai digali. Rasulullah kemudian duduk, lantas kami duduk di sekitar beliau, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang berterbangan. Nah, ini menunjukkan kiasan untuk memaknai kondisi hening tanpa adanya pembicaraan. Jadi ketika ada salah seorang sahabat Nabi meninggal, yaitu seorang Ansor, maka dibawalah ke tempat pemakaman. Nah, begitu nyampe ke tempat pemakaman, ternyata liang lahatnya belum selesai digali. Nah, si AA sama Pak Sanen belum selesai tuh gali liang kuburnya. Maka duduklah di situ Rasulullah dengan para sahabat dalam keadaan namanya duduk di kuburan, ya, sedang menunggu liang lahat, situasinya sangat hening, tidak ada yang bicara. Nah, maka pada waktu itu Rasulullah memegang tongkat yang dipukul-pukulkan ke tanah. Jadi sambil megang tongkat, Rasulullah memukul-mukulkan tongkat itu ke tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, "Ista'idu billahi min azabil qabri marataini aw salasan summa qala innal abdal mu'min idza kana fin qita'i minad dunya ila akhiril hadis." Hadisnya ini panjang, ya, hampir 2 halaman, tapi saya tulis terjemahnya saja, yang artinya mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya sebanyak 2 atau 3 kali, mengucapkan seperti itu. Setelah itu beliau bersabda, "Sesungguhnya hamba mukmin saat sudah berada di penghujung dunia dan hendak menuju akhirat, malaikat turun kepadanya dari langit dan wajah mereka putih seperti matahari. Mereka membawa kafan dan minyak pewangi mayit dari surga. Lalu mereka duduk di dekatnya. Kemudian malaikat maut datang dan duduk di dekat kepalanya, seraya menyerukan, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya.' Beliau meneruskan, jiwa mukmin itu pun keluar laksana tetesan air yang mengalir dari mulut bejana. Lalu malaikat maut mencabutnya. Setelah mencabutnya, para malaikat langsung meraihnya dan tidak membiarkannya jiwa itu berada di tangannya walau sekejap pun. Dan mereka meletakkannya pada kain kafan dan pewangi tadi. Jiwa tersebut pun menebar aroma minyak kasturi paling wangi yang pernah didapati di muka bumi ini. Subhanallah, ya. Kemudian beliau meneruskan, setelah itu mereka membawanya naik. Tidaklah mereka melintas sekelompok malaikat, melainkan malaikat itu bertanya, "Siapakah pemilik jiwa yang harum ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan." Masya Allah, ditanya, "Ruh saha ieu teh?" Gitu kan? Kin bin Fulan. Iya nanti, Masya Allah, bakal eta teh bakal. Ya, tinggal kita nunggu giliran, nggak tahu kapan. Cuman masalahnya kita nanti matinya dalam keadaan apa, di mana, nggak ada yang tahu. Fi ayyi ardin tamut, di belahan bumi mana kamu akan dimatikan, nggak ada yang tahu. Jadi disebutkan, ya, ini ruh siapa, disebutkan ini Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang disebutkan di dunia hingga sampai ke langit paling bawah.
Mereka pun minta dibukakan pintu, dan pintu dibuka untuk mereka. Lalu penduduk malaikat tiap langit mengantarkannya ke langit berikutnya. Jadi diantar tuh. Kan setiap tingkat itu isinya malaikat. Makanya penduduk malaikat yang ada di setiap tingkatan langit itu ikut menghantarkan ruh itu ke tingkat berikutnya sampai ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Hingga langit ketujuh, ya. Tiap langit mengantarkannya ke langit berikutnya hingga langit ketujuh. Masya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, catatlah kitab, catatan amal hambaku di Iliyin, dan kembalikanlah dia ke bumi, karena darinya lah aku menciptakan mereka. Di dalamnya aku kembalikan mereka, serta darinya pula aku keluarkan mereka sekali lagi. Udah dibawa tuh ke langit ketujuh, kata Allah balikan lagi dia ke bumi, karena dari bumi dia diciptakan dan akan dibangkitkan pula dari bumi. Nah. Kemudian beliau meneruskan, rohnya kemudian dikembalikan ke jasadnya. Lalu dua malaikat datang menghampirinya. Keduanya mendudukkan dia, lantas bertanya kepadanya, siapa Rabbu? Jadi setelah si mayit itu mati, setelah kita urus, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kan dibawa tuh dihantarkan ke mana? Ke alam kubur. Maka ruh yang tadi sudah dicabut, ya, dibawa ke langit ketujuh, dikembalikan lagi ke bumi, maksudnya dimasukkan lagi ke jasadnya si mayit ketika ada di alam kubur. Lalu dua malaikat datang menghampirinya. Keduanya mendudukkan dia, lantas bertanya kepadanya, siapa malaikat yang menjadi penanya di dalam kubur itu? Malaikat siapa namanya? Qorqib Atid Munkar Nakir. Jangan salah nanti ya, kenalan nanti. Itu kan Munkar Nakir. Ditanya yang pertama, malaikat itu menanyakan kepada si mayit tadi, man rabbuka, kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita, siapa Rabbmu? Maka roh atau si mayit mukmin itu menjawab, Rabbku Allah. Kemudian keduanya kembali bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah. Keduanya bertanya lagi, apa amalmu? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Lantas ada yang menyeru dari langit, hambaku benar. Berilah dia permadani dari surga. Berilah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah salah satu dari pintu surga untuknya. Masya Allah. Beliau bersabda, seseorang yang berparas tampan, berbaju bagus, dan menebar keharuman datang menghampirinya. Lalu dia berkata, bergembiralah dengan datangnya sesuatu yang membuatmu senang. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Dia bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang mencerminkan kebaikan. Aku ini amal solehmu, jawabnya. Maka hamba mukmin itu berdoa, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku dapat kembali kepada keluarga dan hartaku. Tuh, kalau yang
matinya orang beriman dan beramal soleh. Masya Allah. Bisa dihafalkan enggak itu pertanyaan malaikat? Enggak, Ibu, enggak bisa dihafalkan. Ntar saya buat catatan ini nih. Ya kan, masukin nih. Kalau saya mati tolong masukin catatan ini. Ya. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Yang bisa menjawab itu karena iman kita, karena amal-amal soleh kita, ya keteguhan iman kita, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat mungkar nakir di alam kubur. Amal-amal soleh itu nanti ketika di alam kubur menjelma sepertikan wajah yang ganteng, ya, mencerminkan wajah kebaikan. Subhanallah. Lantas bagaimana kalau yang matinya orang kafir? Maka baginda Rasulullah SAW meneruskan, adapun orang kafir ketika berada di penghujung dunia dan hendak menuju akhirat, para malaikat turun mendatanginya dari langit dengan wajah hitam. Kalau tadi kan orang beriman wajahnya putih, sepertikan matahari. Kebalikannya kalau orang kafir. Jadi yang turun, yang datang menghampirinya adalah malaikat yang berwajah hitam. Serem, ya kan? Mereka membawa sehelai kain kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Kemudian malaikat maut datang dan duduk di dekat kepalanya, seraya menyerukan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan amarah Allah. Tuh. Kalau yang mati orang kafir atau orang Islam tetapi tidak pernah beribadah, orang Islam banyak melakukan kejahatan-kejahatan, ya, dan belum taubat sebelum datang kematiannya. Seperti itu nanti gambarannya. Kemudian beliau meneruskan, roh orang ini berpencar-pencar pada jasadnya. Lalu malaikat maut mencabutnya seperti mencabut besi pemegang atau pemanggang daging dari kain wol yang basah. Setelah malaikat maut mencabutnya, para malaikat tadi tidak membiarkan ruh itu berada di tangannya walau sekejap, hingga mereka meletakkannya di kain kasar tadi. Roh yang keluar dari jasadnya menebarkan bau bangke paling busuk yang pernah didapati di muka bumi. Bau bangke yang paling busuk. Astagfirullahaladzim. Para malaikat kemudian membawa roh tadi naik. Tidakkah mereka melintasi sekelompok malaikat, melainkan para malaikat ini bertanya, roh buruk siapa ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terburuk yang disebutkan di dunia. Mereka membawakan roh ini hingga sampai langit paling bawah. Mereka pun minta dibukakan pintu untuknya, namun pintu langit tidak dibukakan untuknya. Tuh. Jadi kalau roh orang kafir mati, begitu dibawa sama malaikat ke langit paling bawah dan minta dibukakan pintu langit itu, pengen ke langit berikutnya, tidak dibukakan oleh malaikat itu. Maka Rasulullah SAW membacakan salah satu ayat Quran di dalam surat 7 Al-A'raf ayat 40 yang bunyinya, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat.
tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi orang kafir mustahil bisa masuk surga, seperti mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa nggak Bu unta masuk ke dalam lubang jarum? Ya nggak bakalan, mustahil ya. Atau belut sampai berbulu, ayah belut anu buluan teu aya atunya ya. Nggak ada moal ayah, nggak mungkin. Jadi mustahil ya orang kafir masuk surga, seperti kan mustahilnya unta masuk lubang jarum. Lubang jarum kecil kan ya Bu? Kecil apa gede? Kecil, segede-gedenya lubang jarum. Cas, susah kan? Ya kan? Apalagi udah mata kayak kita ya Bu Lilis. Gitu kan? Udah pakai udah susah gitu kan. Ya insyaallah. Ya, mustahil begitu. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, catatlah kitabnya di dalam sijin di bumi paling bawah. Maka rohnya kemudian dilemparkan dengan keras. Lalu beliau membacakan, wa may yusrik billahi faka'annama kharra minas samai. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Hajj 31. Roh orang kafir itu pun dikembalikan ke jasadnya. Lalu dua malaikat datang menemuinya dan mendudukannya, lantas bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Sama seperti kan tadi pertanyaannya. Ingat-ingat Ibu Kinkin, gitu kan? Siapa Rabbmu? Dia pun menjawab, gitu kan? Seperti kan orang gagap kaget gimana kan? Itu tidak bisa menjawab. Ya, seperti orang yang gelagapan. Aku tidak tahu. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, Astagfirullahaladzim, aku tidak tahu. Keduanya bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Dia pun menjawab sama seperti tadi, gelagapan. Namanya orang gelagapan gimana? Itu kan seperti kan Ibu Kinkin gitu kan, di jalan dirazia polisi, nggak punya SIM, nggak pakai helm, kan gelagapan. Itu di dunia masih bisa disogok. Ini mah nggak bisa gitu kan. Kalau malaikat mungkar nakir nggak bisa disogok gitu ya. Nah, kemudian ada yang menyeru dari langit, dia telah berdusta, beri dia hamparan tikar dari neraka, dan bukakanlah salah satu pintu neraka untuknya. Hawa panas api neraka pun menerpaknya, serta kuburannya pun disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya tercerai-berai. Tulang rusuk kan gini Bu, ya, saling begitu kuburannya dihimpitkan, kabayang tuh, ngeri ya Bu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian seseorang berparas buruk, berpakaian buruk, dan berbau busuk lalu datang menghampirinya dan berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang membuatmu sedih. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Dia bertanya kepadanya, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang mencerminkan keburukan. Aku adalah amal burukmu. Jawabnya, maka hamba yang durhaka ini pun memohon, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat.
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa perawi hadis juga meriwayatkan tentang hadis ini. Ibu-ibu yang Allah muliakan, itulah ya kisah atau tentang perjalanan ruh ketika dicabut dari jasad kita.